Di antara perkara yang perlu kita perhatikan dari anggota tubuh kita adalah lisan kita. Lisan ini anggota yang tak bertulang tapi bahayanya minta ampun. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, setiap pagi harinya kata Rasulullah, a'dha'ul insan tukaffirul lisan. Anggota tubuh manusia itu akan menyalahkan lisan dan berkata kepada lisan, kepada lidah, ya, ittaqillah, bertakwalah kamu hai lisan. Istaqamta istaqamna, sebab kalau kamu lurus kami lurus. Wa ini wajadta iwajajna, dan kalau kamu bengkok kami pun akan bengkok. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa anggota tubuh kita itu akan berkata kepada lisan, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, sebab kalau kami lurus, ya kamu lurus, kami pun akan lurus. Itu menunjukkan betapa ya sangat penting dan urgennya masalah lisan ini. Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jauhi kesyirikan, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada engkau hai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yaitu sedekah. Sedekah itu bisa mematikan, memadamkan dosa. Kemudian sholat malam, kemudian puasa. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maukah aku beritahukan kepada engkau hai Mu'adz tentang kepala segala urusan, tiangnya, ya, dan puncak urusannya? Mau ya Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, kepala segala urusan adalah Islam, ra'sul amri al-Islam, amuduhu as-salat, tiangnya itu salat, dan zirwatu sanamihi, dan puncak yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian setelah Rasulullah menyebutkan itu semuanya, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, maukah ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci semua itu? Setelah Rasulullah menyebutkan tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga, setelah menyebutkan tentang pintu-pintu amal, setelah menyebutkan tentang ya, kepala urusan, demikian pula tiangnya, demikian pula ya, yang paling tinggi dan puncaknya. Kemudian Rasulullah menutup pembicaraannya dengan Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci semua itu? Kemudian Mu'adz berkata, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjulurkan lidahnya sambil berkata, kuffa alaika hadza, tahan ini. Pokoknya lisan itu kunci semua itu. Kemudian Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami hai Rasulullah akan disiksa oleh Allah disebabkan ucapan-ucapan kita? Kata Rasulullah, sakilat ka ummuk, kamu ini bagaimana ya Mu'adz? Fahal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayatin ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia diseret di atas tengkuk-tengkuk mereka, dalam satu riwayat di atas wajah-wajah mereka disebabkan oleh lidah-lidah mereka. Lisan sangat berbahaya sekali. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bisa ditanya, ya, ma aktsara ma yudkhiluna an-nas an-nar. Ya Rasulullah, apa sih yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kata Rasulullah SAW, al-lisan wal farj, lidah dan kemaluan. Inilah dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Betapa pentingnya kalau gitu Pak, masalah lisan, masalah lidah ini penting sekali untuk kita perhatikan ya akhwat Islam, azakallah. Makanya kata Murrah bin Muawiyah,
kana afdalahum inda salaf aslamuhum qalban wa lisanan. Dahulu para sahabat memandang bahwa orang yang paling utama itu siapa sih? Orang yang paling hebat itu siapa sih? Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu yang paling selamat hati dan lisannya. Maka itulah orang yang paling mulia di hadapan mereka. Akhwan Islam, azakumullah. Lalu apa bahaya-bahaya lisan yang ditimbulkan oleh lisan? Banyak sekali. Yang paling besar, berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu itu, Pak, ya, Allah menganggap itu sebagai tonggak kesesatan. Tonggak kesesatan itu berkata tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, apa itu? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian apa? Dan dosa. Kemudian apa? Dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian apa? Dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan padanya ilmunya. Lihat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dari yang kecil dulu. Yang pertama apa tadi? Fahisyah. Fahisyah itu berupa ucapan yang tidak baik. Ya. Ucapan-ucapan yang kotor lah gitu. Ataupun pikiran-pikiran yang kotor. Kemudian dosa. Kemudian apa lagi? Berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian apa lagi? Berbuat syirik. Ada tidak dosa yang lebih besar dari syirik? Adakah dosa yang lebih besar dari syirik? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu tidak menutup sampai syirik. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata para ulama, kenapa ayat ini ditutup dengan berkata tanpa ilmu? Li'annahu 'umdatul dhalal. Karena itu adalah merupakan tonggaknya kesesatan. Terjadinya kesyirikan akibat daripada berkata tanpa ilmu. Iya. Adanya orang-orang yang menyembah kuburan, adanya orang-orang yang bertawakal kepada jimat-jimat dan yang lainnya, akibat daripada apa? Berkata tanpa ilmu. Adanya perbuatan zalim di muka bumi, akibat berkata tanpa ilmu. Adanya perbuatan dosa-dosa yang banyak, akibat berkata tanpa ilmu. Maka dari itulah ya akhi, berkata tanpa ilmu itu bahaya sekali ya. Ya, berkata tentang masalah agama ini. Makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuad ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, inna sam'a wal basara wal fuad, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ya akhi, orang yang berkata tanpa ilmu dalam masalah agama, subhanallah, luar biasa. Sebatas ikut pendidikan khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat khutbah Jumat kemana-mana. Setelah jadi khotib Jumat jadi dai kondang, ya. Apalagi kalau cara bicaranya menarik orang masuk televisi. Kalau sudah begitu dijadikan ulama, sementara dia tidak punya keilmuan dan kapasitas yang cukup. Ya, diadakan lagi pildacil. Apa pildacil, Bapak? Pemilihan dai kecil, anak-anak dididik supaya
pandai bicara. Mereka bangga kalau anaknya bisa juara ceramah. Sementara ulama salaf terdahulu mendidik anak-anak mereka supaya hafal Quran dulu, hafal hadis, hafalkan ilmu. Kalau ilmunya sudah cukup baru boleh berbicara tentang masalah agama. Di zaman sekarang mudah semua orang berbicara masalah agama. Benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dada ulama, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini, kata Rasulullah, dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka dimintai fatwanya. Lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Na'am ya akhwat Islam, azakumullah. Sekarang ini banyak LC, Pak. Atau LC. Langsung ceramah. Ada yang langsung ceramah, ada yang langsung kopas, mending langsung kopas ya. Iya. Makanya akhi ya azakumullah, bahaya. Kalau orang sudah berani berbicara masalah agama dengan tanpa ilmu, yang timbul pasti kesesatan. Yang muncul pasti kesesatan. Maka dari itulah ya akhi, masalah berkata tanpa ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat tersebut. Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Yaitu kamu berkata atas Allah dengan apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Siapa saja yang ingin berbicara masalah agama wajib dia berkata dengan ilmu. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis? Mana pemahamannya dari para ulama? Bukan dari hanya sebatas ra'yu. Apalagi menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu. Kata Imam Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Qur'an bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an hanya sebatas dengan ra'yu, haram hukumnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian yang kedua, bahaya lisan, dusta. Dan dusta itu bertingkat-tingkat. Berdusta yang paling besar berdusta atas nama Allah. Kemudian berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Di sini mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 60 sahabat. Dari Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda apa? Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah ya akhi, di zaman sekarang pun rupanya banyak orang yang berani berdusta. Lihat saja Pak ya, yang namanya hadis-hadis palsu itu berseliweran. Ya, di bulan Rajab disebutkan tentang keutamaan puasa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Padahal kata Ibnu Hajar hadisnya palsu. Nanti ini bulan Ramadan mau masuk pasti bakalan berseliweran tuh hadis tentang itu tuh apa? Yang tentang malaikat Jibril mengatakan apa? Amin, hai Rasul, wahai Muhammad katakan amin. Ya, semoga celaka orang yang sebelum masuk bulan Ramadan tidak minta maaf kepada istrinya, ya, mertuanya, orang tuanya, ya. Padahal itu asli buatan orang Indonesia, Pak, made in Indonesia itu, Pak. Nggak ada dalam riwayat hadis manapun juga.
Yang sahih itu mereka Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, qul amin." Katakan amin. Ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Ragima anfum ri'in adraka abawaih falam yudkhilahul jannah." Semoga celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Ragima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik." Semoga celaka orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersalawat atasmu. Kata Rasulullah, amin. Itu yang sahih dari Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Tapi kemudian awalnya diambil, ditambahin sendiri. Akhirnya orang-orang punya keyakinan apa? Oh, berarti sebelum bulan Ramadan disyariatkan maaf-maafan. Padahal kata para ulama yang namanya minta maaf itu kalau kita punya kesalahan sama orang baru minta maaf. Kapanpun juga, dimanapun juga. Tapi itulah Pak, ya, hadis palsu berseliweran. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang lebih lucu lagi di situ ditambahin Rasulullah bersabda, siapa yang mengingatkan manusia tentang ya ini maka ia akan diberikan pahala sekian-sekian. Masya Allah. Mudah orang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak takut dia kepada Allah. Dan di sana ada beberapa bentuk dusta atas nama Rasulullah yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Yaitu kata beliau, orang yang ragu apakah hadis ini sahih atau tidak, lalu ia sampaikan kepada manusia tanpa memeriksanya, maka ia masuk dalam orang yang berdusta. Lalu beliau berdalil dengan sebuah riwayat hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW sabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diragukan, dipandang itu adalah dusta, maka ia termasuk dari salah satu dari orang yang berdusta, dari dua orang yang berdusta. Al-Imam Ibnu Hibban ya membawakan bab terhadap hadis ini apa? Bab ya, man syakka fi riwayatihi. Bab orang yang ragu dalam periwayatannya. Ahwa minas sahih am minas saqim. Apakah ini termasuk sahih atau tidak? Tapi ia sampaikan juga, maka ia termasuk daripada salah satu dari dua orang yang berdusta. Siapa itu yang dua orang berdusta? Yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyebarnya. Ya, itu salah satu dari dua orang yang berdusta. Maka jangan sampai akhi azakumullah kita termasuk orang-orang yang termasuk salah satu dari orang yang berdusta, naudzubillah. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang termasuk bentuk dusta itu apa? Yaitu meriwayatkan hadis yang jelas-jelas lemah lalu kita nisbatkan kepada Rasulullah secara pasti. Ya, dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Imam Nawawi, itu termasuk dusta. Kenapa? Karena di dalam meriwayatkan hadis lemah itu ada adabnya, kata Imam Nawawi. Bagaimana adabnya? Kalau kita tahu itu hadis lemah, kita katakan ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah. Atau dzukira an Rasulillah, disebutkan dari Rasulullah. Begitu adabnya membawakan hadis lemah. Adapun kemudian dia mengatakan dengan pasti Rasulullah SAW bersabda, maka kata Imam Nawawi ini termasuk dusta. Nah, ya akhal Islam, azakumullah. Ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW berat, Pak. Hati-hati. Kewajiban antum, ya, ketika antum mendapatkan share di WhatsApp
atau di BBM tentang hadis, walaupun isinya bagus, tanyakan dulu kepada ahlinya. Afwan Ustadz, ini hadis sahih apa enggak? Iya. Maaf Pak, di zaman sekarang ini banyak orang yang berdustanya pintar juga Pak. Setelah dia membuat hadis palsu, disebutkan di bawahnya HR Bukhari dan Muslim. Nggak tahu itu Pak Bukhari orang mana itu. Muslimnya orang mana nggak tahu. Dicari-cari dalam Sahih Bukhari nggak ada Pak. Bener, saya sering soalnya mendapatkan hal seperti itu. Ya, disebutkan HR Muslim, nggak ada dalam Sahih Muslim. Saya pernah baca di internet tentang dialog iblis dengan Allah, panjang begitu. Di akhirnya HR Muslim. Saya cuma bingung, ini Muslim orang mana? Masya Allah, berani sekali. Coba mungkin kalau orang awam melihat HR Bukhari dan Muslim, wah sahih nih, sahih, langsung sebar, padahal itu dusta. Berdusta atas Imam Bukhari dan Muslim. Ini berbahaya ya akhwat Islam, ma'azakumullah. Ya, pekerjaan lisan. Bahkan saya merasa heran sekali ya, seorang khotib, dia ceramah di mana-mana, dia menjadikan perkataan Ibnu Khaldun sebagai sabda Rasulullah SAW. Waktu itu dia khotib, kemudian dia di hari raya Idul Fitr, ya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia itu makhluk sosial, katanya. Saya terkejut, subhanallah. Itu kan perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Ya, setelah selesai turun saya tanya, Ustaz, itu hadis riwayat siapa? Diem. Maaf Ustaz, itu bukan perkataan Rasulullah Ustaz. Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Iya. Karena saya wajahnya baby face, dicuekin. Siapa kamu? Mungkin kalau saya pakai sorban kali baru dihormatin kali. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah itulah yang saya merasa heran nih, kok orang berani sekali itu loh. Seenaknya aja mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ya. Ada lagi, masya Allah, ini berjenggot Pak di atas mata kaki lagi. Ya. Berjenggot di atas mata kaki, khutbah Jumat. Bawa hadis, malam yasbir biqada'i falyabhas rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar dengan ujianku, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Itu hadis palsu. Palsu hadis itu. Ajib kata. Gimana nih jenggotnya dikemanain ini ya? Ya. Seenaknya aja bawain hadis Nabi SAW tanpa dia melihat apakah hadisnya palsu atau tidak. Tidak takut dia kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya ya akhi, kalau kita masih ragu atau setidaknya kita tidak tahu ini hadisnya lemah apa tidak, tanya dulu. Selama masih ada ustadz yang ditanya, tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Tanya. Supaya kita tidak termasuk yang menyebarkan kepada manusia kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi, berdusta atas nama ulama ini pun juga berat. Di zaman sekarang maaf banyak sekali orang yang melakukan itu. Terkadang cara berdustanya dengan cara apa Pak? Diambil perkataan ulama dari kitab anu, diedit-edit sendiri, dipotong-potong dan yang lain supaya sesuai dengan keinginan dia. Kemudian diposting di ini, lihat ini kan berdasarkan perkataan fulan, ulama dan yang lainnya. Setelah kita rujuk ke buku aslinya, nggak seperti itu. Setelah kita lihat di pendapat-pendapat beliau dalam beberapa bukunya, tidak seperti itu. Dan ini maaf sering terjadi pengelabuan seperti ini, dan banyak sekali ya para penuntut ilmu yang tertipu, maaf. Saya berikan contoh dalam sebuah buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Itu buku banyak sekali editan ulama yang dia edit sendiri tanpa melihat bagaimana pendapat ulama itu sebetulnya.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ulama-ulama yang disebutkan dalam buku itu dianggap, wah ini ulama teroris ini. Iya. Yang disalahkan ulamanya, padahal yang disalahkan penulisnya. Penulisnya itu yang mengedit-ngedit sendiri. Dia tidak sadar, atau dia hanya sebatas menukil dari buku, suatu buku yang ternyata buku itu tidak bisa dipercaya secara amanah ilmiah. Dipotong-potong. Fala ilaha illallah. Maka ini ya akhi azakumullah, ya, penting untuk kita waspada. Kita ini kebiasaan, maaf ya, kalau kita baca buku kurang bisa sedikit kritis. Sebatas kita baca buku ada perkataan ulama, oh ditelan mentah-mentah. Kita sebagai penuntut ilmu itu harusnya kritisnya begini, Pak. Oh, ibu lihat di buku apa ulama ini. Coba saya rujuk ke buku asli. Waduh Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana ya? Ya udah, kalau begitu antum bacalah buku dari pengarang buku-buku yang bisa dipercaya, penerbit-penerbit yang terpercaya. Jangan sembarangan, Pak. Karena ya begitulah kenyataan yang ada. Terkadang penerjemahnya pun juga karena ini ucapan tidak sesuai dengan keinginannya, diedit sendiri juga, terjemahannya pun juga disesuaikan dengan kemauan dia. Lalu kemudian antum ketika membacanya, antum akan menganggap, oh ini perkataan ulama fulan. Setelah dirujuk ke buku aslinya, tidak seperti itu pemahamannya. Dan itu maaf Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Maka ya akhi azakumullah, ya berdusta atas nama para ulama pun juga berbahaya. Berbahaya. Kemudian di antara bahaya lisan itu ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Siapa yang tahu ghibah? Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya menyebut kejelekan saudaramu di belakang dia. Itu namanya ghibah. Para ulama berbeda pendapat, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Al-Imam Adz-Dzahabi menganggap itu termasuk dosa besar, dan sebagian ulama menganggap itu dosa kecil. Wallahu a'lam, yang rajih bahwa itu bukan dosa kecil, tapi itu termasuk dosa besar ya akhwat Islam azakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha," dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu?" Apakah kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu tidak suka itu. Itu menunjukkan akhi azakumullah, menggibah orang itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Akhi azakumullah, coba dengarkan bagaimana besarnya masalah ghibah. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa pernah ada dua orang sahabat dalam sebuah perjalanan dilayani oleh seorang laki-laki. Kemudian di suatu pagi dua sahabat ini bertanya, mana pelayan kita? Yang satu berkata, itu orang tidurnya kayak di rumah aja, kebluk. Dibangunkan, setelah itu disuruh pergi ke Rasulullah, idhab ila Rasulillah, ya, dan ucapkan salam untuk Rasulullah dan bilang bahwa kami minta lauk untuk makan pagi ini, makan daging. Kemudian orang ini pun pergilah ke Rasulullah dan mengatakan, hai Rasulullah, fulan dan fulan meminta untuk makan pagi ini. Kata Rasulullah, bala qad i'tadama. Keduanya sudah makan daging. Lalu orang ini pun pergilah ke dua orang ini dan berkata, Rasulullah mengatakan kalian sudah makan daging. Kemudian dua sahabat ini bingung, dari mana makan daging?
Akhirnya mereka langsung datang ke Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, dari mana kami dapat makan daging? Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian berkata tentang pelayannya, itu dia tidurnya seperti tidur di rumah, kebluk. Sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu ada pada gigi kalian, kata Rasulullah. Hanya karena ngomongin orang kebluk. Antum suka nggak ngomong gitu tentang teman antum? Si fulan tuh kebluk orang. Si fulan itu termasuk ghibah. Bahkan terkadang ghibah dengan isyarat. Abu Daud meriwayatkan dalam musnad dan sunannya bahwasanya Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datanglah istri Rasulullah yang lain namanya Safiyah bintu Huyai, meminta izin untuk berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun berbicara sebentar dengan Safiyah. Pergilah Safiyah. Setelah Safiyah pergi, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kada." Hai Rasulullah, Safiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Hanya isyarat begini. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzjat bima'il bahri lama zajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-katamu tadi dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal hanya berisyarat. Kadang kita mengomentari orang, itu orang kurus ya. Udah gibah masuk pak. Atau antum ya menggibahnya dengan kelingan mata. Sama teman antum. Sudah gibah kata Imam Nawawi, masuk dalam gibah. Iya. Dan subhanallah Pak, yang namanya gibah itu terkadang manis. Kalau kita sudah ngomongin orang manis. Tadinya saya muji-muji dulu, masya Allah ya si fulan tuh luar biasa, begini. Lalu ada orang yang ngomong tapi, nah kalau udah tapi ini bahaya nih. Tapi orangnya begini, mulai itu. Oh ya, kita ngelihatnya sambil melotot, masa sih, masya Allah, ya, manis. Dia tidak sadar bahwa dia telah menggibah manusia. Yang paling berat itu menggibah ulama, Pak. Makanya Ibnu Asakir mengatakan innal luhumal ulama'i masmumatun. Ingatlah, dagingnya para ulama itu beracun. Kalau antum berani menggibah ulama, antum akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am akhal Islam azakumullah. Gibah, hati-hati, gibah. Berapa banyak akhal Islam azakumullah kehormatan muslim yang tercampakkan gara-gara lisan-lisan kita, gara-gara lidah-lidah kita. Berapa banyak akal Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita berhati-hati, wallah, berhati-hati. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin berbicara, coba pikirkan dulu, apakah ucapannya ini akan bermanfaat atau tidak. Coba pikirkan dulu. Menyakiti hati seorang muslim saja di hadapannya tanpa menggibah, besarnya dosa. Iya. Mencaci maki ini pun juga termasuk bahaya lisan. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya kekafiran, kata Rasulullah SAW. Menyakiti hati. Antum terkadang omongannya nyelekit, akhirnya menyakiti hati teman antum. Ini termasuk dosa besar, ya. Menyakiti hati seorang muslim itu kata Rasulullah, kata para ulama termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis bahwa dikatakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yukthir min solatihi, banyak solat malamnya,
wa yukthir min sadaqatiha, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Ini wanita hebat, hai Rasulullah. Salat malamnya banyak, puasanya luar biasa, sedekahnya masya Allah, jangan tanya. Tapi ada satu kekurangan, hai Rasulullah. Dia suka menyakiti hati tetangganya. Dia suka menyakiti dengan lisannya itu tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Kif? Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya. Sementara dia sholat malamnya rajin. Sementara dia infaknya masya Allah. Sementara puasanya banyak sekali. Tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia dalam api neraka. Coba tanya kepada diri kita. Kita kalau ngomong ke orang suka nyakitin hati gak? Pernahkah kita menyakiti tetangga kita? Pernahkah kita menyakiti hati seorang muslim ketika kita berbicara? Jangankan menyakiti hati seorang muslim, akhi. Ya, membuat dia terkejut saja juga dilarang oleh Rasulullah. Dahulu ada seorang sahabat yang ngerjain sahabat lain yang sedang tidur. Ya, diambilnya barangnya. Sehingga ketika bangun bingung dia, mana baru barang saya, ketakutan. Apa kata Rasulullah? La yurawi'ul mu'minu mu'mina. Tidak boleh seorang mukmin menakut-takuti saudaranya. Hanya itu saja enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana menyakiti hatinya? Maka dari itu ya akhi a'azakumullah, ini berbahaya ya. Di antara bahaya lisan apalagi menyebar isu. Ya. Menyebar isu. Berita, semua berita yang masuk ke telinga disebarin sama dia. Padahal kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam muqaddimah sahihnya, kafa bil mar'i ithman, dalam suatu riwayat kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang dusta, dalam satu riwayat cukuplah bagi seseorang dosa dia menyampaikan semua yang dia dengar. Dan maaf Pak, yang melakukan perbuatan ini bukan hanya orang awam, para penuntut ilmu pun juga begitu. Buktinya sembarang share aja. Mungkin lisannya diam, tapi ininya dia nggak mau diam nih Pak. Ya, ketika dia dapat berita di mana itu, di WhatsApp, wah bahaya nih, wah panas hatinya, langsung share. Apakah dengan cara men-share itu kira-kira akan bisa menyelesaikan permasalahan? Yang pertama. Yang kedua, apa dia sudah tabayun? Apa dia sudah mencek betul tidak itu berita? Kenapa langsung share aja? Apa dia tidak takut dengan Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung mereka sebarkan. Kalaulah mereka kembalikan dulu kepada rasul dan ulil amri, itu para ulama, tentu mereka akan tahu orang-orang yang beristimbat itu apakah itu berita layak untuk disebarkan atau tidak. Kalau kita tidak begitu, sebatas yang semata-mata menurut kita, wah ini harus di-share. Kenapa nggak tanya dulu ulama? Ini berita berhak nggak untuk di-share? Tapi perasaan kita sudah menggebu-gebu duluan. Bahkan walaupun itu masalah ilmu, belum tentu kita share manfaat dan maslahat. Karena kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Belum tentu manfaat buat orang lain. Hati-hati akhwal Islam. Ya, kalau Mu'adz bin Jabal saja mau menyampaikan tentang sebuah hadis yang agung, waktu itu Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a."
Wa haqqul ibadi Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah. Lalu apa kata Mu'adz bin Jabal? Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira manusia dengan berita ini? Ini ilmu. Tapi apa kata Rasulullah? La, jangan. Idzan yattakilu, khawatir mereka hanya mengandalkan itu saja. Antum yakin ketika antum dapat ilmu ini, ketika antum share, tidak akan menimbulkan fitnah? Kalau Mu'adz bin Jabal, orang yang paling faqih di kalangan sahabat, ketika ingin menyampaikan hadis ini kepada manusia, dilarang oleh Rasulullah. Antum siapa? Tidak sampai faqih sefaqih pada Mu'adz bin Jabal. Tapi kita ini merasa lebih faqih daripada Mu'adz bin Jabal. Tidak pernah kita bertanya, tidak pernah kita berpikir, apakah ini ilmu yang pantas untuk disampaikan atau tidak. Hatta itu masalah ilmu. Tapi ini Pak, kaidah-kaidah seperti ini hilang di zaman sekarang. Dengan adanya WhatsApp, BBM, dan yang lainnya. Main share saja, main sebarin saja. Tanpa dia bertanya-tanya dulu apakah itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif. Iya kan? Betul nggak Pak? Hah? Betul nggak itu yang terjadi di teman-teman kita yang walaupun yang sudah ngaji, ya kan? Sahih ya akan Islam. Alangkah lebih baiknya kalau mereka disibukkan dengan ngapalin dulu, duduk, memperdalam ilmu, ya. Daripada kemudian dia habis waktunya di depan komputer ataupun ini dengan Facebooknya. Itu setiap Facebooknya dibacain satu-satu, Masya Allah. Iya. Padahal kalau ditanya antum kitab ulama yang sudah dibaca berapa? Gak tahu. Itulah fenomena kita di zaman ini ya akhwat Islam azakumullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ya inilah di antara bahaya-bahaya lisan. Lalu bagaimana kiat kita untuk bisa menjaga lisan dan lidah kita? Yang pertama ya akhi, setiap kita harus punya ketakwaan dan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Sebab dengan rasa takut dan takwa kepada Allah, itu yang menyebabkan insya Allah kita berhati-hati dalam ucapan-ucapan kita dan lidah-lidah kita. Iya. Makanya sudah saya sebutkan tadi dalam hadis bahwa setiap paginya anggota tubuh akan berkata kepada lisan, Ittaqillah, bertakwalah kamu hai lisan kepada Allah. Itu menunjukkan kita butuh ketakwaan untuk apa? Menjaga lidah-lidah kita. Sebab kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, kita akan begitu mudah melepas lisan-lisan dan lidah-lidah kita, menyakiti hati orang, menggibah manusia, berdusta dan yang lainnya. Iya dan billah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menjaga lisan kita, sebelum berucap pikirkan terlebih dahulu. Biasakan seperti itu. Yang dipikirkan yang pertama, apakah ucapan saya ini dosa atau tidak? Kalau yakin itu dosa, jangan diucapkan. Kalau itu bukan dosa atau masih ragu apakah ini dosa atau tidak, jangan diucapkan dulu. Sampai betul-betul yakin bahwa ini memang bukan dosa. Bahwa ini memang manfaat dan maslahat untuk manusia. Makanya Imam Syafi'i sudah saya sebutkan tadi, siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu ucapannya itu. Pikirkan. Walaupun cuma bercanda. Banyak orang bercanda, maaf ya, tapi dengan cara berdusta. Bercanda, berdusta. Caranya gimana? Bikin anekdot. Anekdotnya apa? Wah lucu, yang penting orang bisa ketawa. Padahal kata Rasulullah apa? Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dan celaka
Rasulullah mendoakan 3 kali kecelakaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Banyak orang seperti itu, Pak. Maaf, men-share kisah-kisah lucu. Supaya apa? Ketawa. Hahaha. Tapi pasti tanya, maaf, ini beritanya dari mana? Enggak, menghibur aja. Taib. Itu fiktif apa beneran terjadi? Bercanda aja kok sampai nanya-nanya begitu sih. Loh, masalahnya ada hadisnya. Siapa yang berucap-ucap lalu ia berdusta supaya orang bertawa, apa? Celaka. Yang berdoa siapa? Rasulullah. Ancaman. Ini bukan ancaman ringan, Pak. Kata Ibnu Qayyim, setiap perbuatan yang diberikan padanya ancaman neraka itu menunjukkan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Berarti itu dosa besar, Pak. Tapi banyak di antara kita menganggap remeh. Ada cerita apa itu si Juha. Cerita tentang Abu Nawas. Cerita tentang, padahal itu semua dibuat-buat biar lucu aja udah. Iya. Cerita tentang si fulan, padahal itu fiktif. Kemudian kita sebarkan, yang penting orang bisa senang. Kan memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim itu ibadah katanya. Iya betul, tapi bukan dengan cara berdusta ya akhi. Karena itu dicela oleh Rasulullah SAW. Banyak nggak Pak kayak gitu Pak? Di WhatsApp, ya terkadang bercanda, ya yang penting main ketawa aja, hiburan. La ilaha illallah. Maka dari itu ya akhi, coba sebelum kita men-share atau mengucapkan atau bercerita atau yang lainnya, tanya dulu, ini dosa apa enggak? Biasakan Pak, biasakan seperti itu. Dosa apa enggak ya? Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menahan lisan-lisan kita dan lidah-lidah kita, akal Islam azakumullah. Iya. Yaitu kita harus punya ilmu supaya kita tidak berkata tanpa ilmu. Segala sesuatu itu harus didasarkan kepada ilmu. Sebelum kita berucap apapun juga, iya, maka hendaknya kita didasarkan kepada keilmuan. Walaupun kita hendak menyampaikan ilmu pun harus berdasarkan ilmu. Apakah ini termasuk ilmu yang sudah layak untuk disebarkan atau tidak layak? Ikhwata Islam azakumullah, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat.